proses verifikasi dan falsifikasi. Ya. Nah, beda dengan konsep ya proposisi maupun pendapat. Nah, mungkin ada yang bisa membedakan. Apa sih yang membedakan antara konsep, pengertian, dan pendapat? Atau apa sih itu pendapat? Silakan. Ada yang bisa memberikan tanggapan dari peserta? Apa itu pendapat? Pendapat itu apa? Tadi saya katakan pendapat itu bersifat eksplanatif, bersifat menjelaskan. Jadi misalnya kalau di dalam tadi Zoom ini ada yang terlambat. Kemudian saya tanya, kenapa terlambat mengikuti kuliah? Oh, saya terlambat mengikuti kuliah karena bla bla bla. Jadi dia mengemukakan, dia menjelaskan alasan apa sampai kemudian dia terlambat. Nah, di dalam Zoom ini, kita ini, tentu kita bertanya, apakah memang betul penjelasan yang dikemukakan itu ya, benar atau tidak? Antara percaya dan tidak, believe or not namanya. Itu pendapat. Jadi kalau orang menjelaskan, ya belum tentu kita menerimanya begitu. Kira-kira begitu, yang namanya pendapat. Kita boleh menerima, boleh juga kita menolak. Jadi kalau pendapat itu terkait dengan soal believe or not menurut saya. Jadi kita percaya apa yang dijelaskan ya atau tidak sama sekali. Itu namanya pendapat. Nah, beda misalnya kalau kita meningkat dari pendapat menjadi pengertian. Apa sih itu pengertian? Nah, kalau kita lihat pengertian itu ya juga terkait dengan penjelasan, menjelaskan tentang suatu hal tertentu ya, tapi kemudian luas ya batasan luas lingkupnya itu belum dibatasi. Jadi masih bersifat terlalu luas, terlalu umum. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengertian, tapi orang sudah paham, orang sudah mengerti, ya, orang sudah percaya. Nah, itu namanya pengertian. Tapi luas lingkup dan batasannya itu belum dilakukan, masih bersifat umum. Tapi kalau batasan luas lingkupnya sudah ditentukan, maka kemudian dia berubah dari pengertian menjadi konsep. Jadi kalau kita bicara konsep itu ya batasan luas lingkupnya sudah dipahami, sudah diketahui, dan juga orang sudah sepaham. Ya. Jadi misalnya contoh paling simpel kita ambil konsep di dalam hukum perdata yang namanya konsep one prestasi. Apa itu one prestasi? Ya. Atau biasa juga diartikan dengan konsep ingkar janji. Ya. Apa itu one prestasi? Atau dalam konteks hukum seringkali kita kenal namanya perbuatan melanggar hukum. Apa itu konsep perbuatan melanggar hukum? Itu sudah dijelaskan. Ya. Itu namanya konsep, sudah dijelaskan luasannya, batasannya seperti apa. Jadi itu kita sebut sebagai konsep. Nah, apa perbedaannya misalnya? Karena seringkali juga kita mendapatkan istilah yang disebut dengan istilah definisi. Ya, definisi. Ya, apakah sama definisi dengan konsep? Kalau sebagian ahli menyatakan atau pakar menyatakan antara definisi dengan konsep itu sebenarnya sama saja. Ya, karena definisi pun juga berisikan tentang penjelasan suatu hal tertentu yang juga batasan luas lingkupnya sudah ditetapkan pula untuk itu. Jadi antara konsep dengan definisi tidak ada perbedaan yang substansial begitu. Jadi hampir
orang menyatakan antara konsep dengan definisi itu sama. Nah, contoh kalau kita lihat itu, coba kalau kita baca atau buka undang-undang, ya, undang-undang apa saja. Di bab 1, selalu kan di bab 1 itu disebut sebagai ketentuan umum. Coba nanti Bapak buka undang-undang. Pasti di bab 1-nya itu terkait dengan ketentuan umum. Ya, kemudian di pasal 1-nya itu di situ berisikan. Selama ini orang selalu memahamkan itu pengertian-pengertian, bukan. Itu konsep. Karena sudah ditentukan luasan batas lingkupnya seperti apa. Apa yang dimaksud. Nah, kebetulan kan saya berlatar belakang hukum administrasi, hukum tata negara. Misalnya saya ambil contoh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di bab 1 ketentuan umum, ya, di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah dan apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah. Di situ sudah dijelaskan, sudah ditentukan luas batasan lingkupnya seperti apa. Nah, bahkan juga kalau kita sering keliru, orang tidak bisa membedakan antara konsep pemerintah dengan konsep pemerintahan. Padahal kalau kita terjemahkan dari kata government, ya, kata government, kemudian ternyata setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata government itu kita terjemahkan menjadi pemerintah dan pemerintahan. Nah, sekarang apa bedanya antara konsep pemerintah dengan pemerintahan? Ya, padahal kalau dalam konteks Inggris, bahasa Inggrisnya kan diambil dari kata government, ya, government, good government, ya, good government, ya, government itu kita artikan sebagai pemerintah, ya, pemerintah itu apa dan pemerintahan itu apa. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, silakan. Apa yang membedakan antara istilah pemerintah dengan pemerintahan? Ada yang bisa memberikan tanggapan, penjelasan? Silakan. Apa bedanya antara pemerintah dengan pemerintahan? Ya, silakan. Pemerintah dengan pemerintahan. Apa itu pemerintah? Siapa itu pemerintah? Dan apa itu pemerintahan? Karena kalau kita salah menempatkan, itulah yang selalu seringkali keliru di dalam kita memberikan sebuah penjelasan. Yang seharusnya kita tempatkan kata pemerintahan, terus kita tempatkan kata pemerintah, begitu. Ya, silakan. Ya, Siapa itu? Prof. Silakan, Ibu. Panggilnya siapa nih? Bu Wati ya? Bukan? Ya, Ya. Bu, salam Ya, Pak. silakan. Ya baik, perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Di Ya. sini kita bisa membedakan bahwa pemerintah ini merupakan satu organisasi atau badan seperti itu ya. Ya. Kita laksanakan. Good. Pemerintah ini merupakan satu roda pelayanan masyarakat seperti itu ya. Ya. Seperti Pemerintah sebuah organisasi, sedangkan pemerintahan merupakan satu pelayanan masyarakat yang dijalankan oleh organ itu dia tidak bergerak ya, tidak berjalan ya. Iya. Merupakan badan jadi, pemerintah. Iya, badan, Iya. lembaga, organ, organisasi. Itu pemerintah, good. Kalau pemerintahan ini yang merupakan yang dijalankan, yang menjalankan
kegiatan Itulah yang kita sebut sebagai fungsi. fungsi ya. Ya. Jadi apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan oleh pemerintah selaku badan, selaku organisasi atau selaku lembaga, maka itulah yang selalu kita sebut sebagai fungsi dan tugas. Ya, fungsi dan tugas. Karena kalau dalam konteks hukum administrasi, kita sebut fungsilah yang melahirkan tugas, bukan tugas yang melahirkan fungsi. Meskipun istilah lazimnya disebut dengan istilah tupoksi, ya. Pernah dengar istilah tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Seolah-olah bahwa tugaslah yang melahirkan fungsi, padahal sebenarnya bukan. Terbalik, mestinya fungsilah yang melahirkan tugas-tugas. Nah, makanya kemudian kalau dia selaku pemerintah, ya, sebagai badan, sebagai organisasi atau organ atau lembaga, ya, maka tentu dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia tidak bisa berbuat sendiri. Sama dengan negara. Negara juga kan sebuah organ, sebagai sebuah badan, sebagai sebuah lembaga. Nah, yang menjalankan fungsi dan tugas-tugas negara itu kan adalah pemerintah. Namun pemerintah juga sebagai sebuah organisasi, organ atau badan atau lembaga juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, siapa yang menjalankan pemerintah supaya organ pemerintahan itu bisa berfungsi, bisa bertugas? Ayo. Kan tadi Ibu katakan pemerintah itu organ, badan, lembaga, organisasi. Ya, tentu dia tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa beraktivitas sendiri. Ya, tidak bisa berfungsi sendiri, tidak bisa bertugas sendiri. Nah, siapa yang memfungsikan agar pemerintah itu tadi menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya? Ada yang tahu? Silakan. Nah, disitulah pentingnya sebenarnya kita kalau kita membaca yang namanya hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu memberi penjelasan bahwa yang menjalankan roda organisasi pemerintah itu adalah tidak lain adalah jabatan-jabatan. Apa itu jabatan-jabatan? Jabatan-jabatan itu kalau dalam konteks hukum administrasi itu disebut sebagai suatu lingkungan kerja yang bersifat tetap di mana di dalamnya memiliki fungsi dan tugas-tugas tertentu pula atau biasa disingkat suatu lingkungan kerja. Jadi jabatanlah yang menjalankan roda organisasi yang namanya pemerintah itu. Namun kemudian di dalam konteks hukum tata negara ternyata jabatan itu juga bersifat pasif. Jabatan tidak berjalan sendiri. Ada yang menjalankan jabatan itu. Siapa yang menjalankan jabatan itu? Ada yang memberi tanggapan? Nah, ada? Siapa yang menjalankan jabatan? Jabatan itu tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat. Sama tadi pemerintah, sama tadi negara. Negara dijalankan oleh pemerintah, pemerintah dijalankan oleh jabatan-jabatan. Nah, jabatan siapa yang menjalankannya? Ya, izin Prof. Izin, Ya. Prof. Nah, silakan. Baik. Menurut saya, Prof, dalam pemerintah atau pemerintahan yang menjalankannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Yang menjalankan jabatan itu mungkin menurut saya itu orang-orang yang memegang jabatan di legislatif. Ya misalnya tingkat. Very good. Kita tidak bicara lagi. Pokoknya kita bicara pengertian nih, konsep. Siap.
Jadi good, bagus. Jadi yang menjalankan jabatan itu adalah orang-orang yang menduduki jabatan atau biasa disebut dengan istilah pemangku jabatan atau disingkat pejabat. Ya. Jadi kalau itu jabatan dijalankan atau ya oleh orang yang menduduki jabatan, orang yang memegang jabatan. Itulah disebut sebagai pemangku jabatan dan disingkat pejabat. Nah, kalau kita bicara itu berarti ada dua hal yang berbeda antara jabatan dengan pejabat. Nah, sehingga kemudian seringkali kita keliru di dalam penggunaan, penempatan kata jabatan dengan pejabat. Ya. Misalnya selalu kita menyatakan kalau kita memberi kata sambutan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi, ya, Bapak Gubernur, ya, atau Bapak Presiden, Bapak Bupati, atau Ibu Bupati, atau Ibu Wali Kota. Nah, Presiden, Bupati, Wali Kota itu adalah jabatan. Mana mungkin dia punya ibu dan mana mungkin dia punya bapak. Ya. Karena itu jabatan, Pak. Nomenklatur namanya. Dalam konteks hukum administrasi. Jadi, makanya kalau kita belajar hukum administrasi itu dia selalu katakan jabatan itu bersifat tetap, sedangkan pejabatnya silih berganti. Ya. Jadi itulah yang kemudian, ya makanya kemudian kalau kita sering baca di media sosial, wartawan itu suka sekali menulis yang keliru. Misalnya ada berita menyatakan seorang kepala dinas ditemukan oleh istrinya berselingkuh di Hotel X. Benar enggak judul berita itu? Seorang kepala dinas ditemukan oleh istrinya berselingkuh di Hotel X. Benar enggak judul berita? Salah Pak Prof. Izin salah Pak Prof. Iya. Iya, alasannya kenapa? Karena jabatan itu tidak memiliki jenis kelamin dan tidak memiliki pasangan. Karena itulah yang tadi kita katakan bahwa jabatan itu kan memang tidak mungkin berselingkuh. Ya. Yang kemungkinan berselingkuh itu adalah orang yang Menduduki jabatan. menduduki jabatan, pejabatnya. Ya, tapi misalnya begini, kalau seorang kepala dinas itu ditemukan oleh istrinya di malam hari, jam 8 malam, apa masih dia berstatus pejabat? Orang yang menduduki jabatan, saya tanya dulu. Ya, Ayo. kalau dari saya, Pak Prof, Ya. walaupun malam karena jabatan ini kan melekat ya. Jadi baik Tetap berstatus sebagai ya, pejabat. jadi karena jabatan ini merupakan melekat pada pribadi yang sudah ditetapkan sebagai seorang pejabat kepala seperti itu, mau dia kemana dalam situasi cuti ya tetap melekat untuk digunakan bahwa dia seorang pejabat kepala dinas seperti itu. Nah, inilah yang biasanya kita keliru. Kenapa? Karena jabatan itu, yes, ada namanya jabatan paruh waktu, ada namanya jabatan yang sifatnya terus-menerus. Kalau jabatan paruh waktu itu tergantung pada jam kerja jabatan. Itu jabatan paruh waktu namanya. Ya. Sedangkan jabatan yang sifatnya terus-menerus itu jabatan yang bergantung bukan pada jam kerja tapi masa jabatan.
Ya, makanya tadi kita menyatakan dalam konteks kedudukan hukum seorang pemangku jabatan itu punya dua kualifikasi yang berbeda. Satu, kualifikasi sebagai pemangku jabatan, orang yang menduduki jabatan, dan satunya itu berkualifikasi sebagai pribadi. Karena pejabat itu, ya yang tadi itu adalah selalu dalam kaitannya, kalau kita bahas dalam konteks hukum administrasi, dia bertindak untuk dan atas nama jabatan. Artinya mewakili jabatan. Makanya juga seringkali kita menyatakan ada pejabat yang menyatakan, ini wewenang saya, ini kewenangan saya. Pejabat tidak memiliki kewenangan, Pak. Karena wewenang atau kewenangan itu melekat pada jabatan. Tidak melekat pada pejabatnya. Itu harus dilihat, harus dibedakan. Ya. Jadi pejabat itu tidak memiliki yang namanya wewenang atau kewenangan. Kan biasa pejabat menyatakan, ini wewenang saya. Enggak ada, Anda tidak punya wewenang. Yang punya wewenang itu adalah jabatan. Kan tadi kita sebut jabatan itu bersifat tetap dalam konteks hukum administrasi, sedangkan pejabatnya silih berganti. Jadi kewenangan atau wewenang itu melekat pada jabatan, tidak melekat pada pejabat. Makanya dalam kaitan dengan konteks jabatan paruh waktu, ya bergantung pada jam kerja jabatan. Kalau mulai jam kerja jabatan jam 8, berakhir di pukul 16, maka setelah itu dia bukan lagi berstatus sebagai pemangku jabatan, tapi dia berkualifikasi sebagai pribadi. Ya, kecuali, nah ini kecualinya kalau dia memang ya menduduki jabatan yang sifatnya terus-menerus. Karena kalau sifatnya terus-menerus itu bergantung pada masa jabatan. Makanya mau dia ke WC, mau kemana saja, ya seperti tadi Ibu Wati katakan, ya tetap dia berstatus sebagai pejabat. Berhubungan suami istri pun juga itu tetap dia kualitasnya sebagai pejabat. Karena dia bergantung pada masa jabatan. Istilahnya 1 kali 24 jam. Tapi kalau jabatan paruh waktu sifatnya, ya enggak. Ada dia kapan dia bertindak untuk dan atas nama, dan kapan dia tidak bertindak untuk atas nama jabatan. Itu perlu dipahami. Nah, jadi saya kembali kepada apa yang kita bicarakan terkait dengan pemahaman kita terhadap apa yang kita sebut sebagai perbedaan pendapat, pengertian, dan konsep. Nah, sekarang kita beranjak kepada proposisi. Ya, proposisi. Apa itu proposisi? Nah, proposisi itu gabungan dua konsep atau lebih yang menjelaskan tentang suatu hal tertentu yang sudah disepakati bersama. Jadi itu proposisi namanya. Jadi kita harus bedakan mana masuk kategori konsep dan mana masuk kategori proposisi. Contoh misalnya, yang seringkali selama ini kita keliru. Kita menyatakan konsep negara hukum. Ya, apa yang dimaksud dengan konsep negara hukum? Ya. Nah, padahal kalau kita lihat konsep sebenarnya bukan konsep negara hukum, karena di situ ada dua konsep. Yang satu konsep negara, kemudian yang satunya konsep hukum. Kemudian digabung dan memberi penjelasan tertentu. Ya, itu yang kita sebut sebagai proposisi. Ya, jadi hati-hati. Nanti Anda banyak menemukan mana kategori konsep dan mana kategori proposisi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang proposisi, maka kemudian itu adalah gabungan dari dua konsep atau lebih yang menjelaskan tentang suatu hal tertentu yang kemudian sudah disepakati. Nah, sehingga kemudian untuk sampai kepada sebuah teori, maka proposisi itu harus digabungkan dengan proposisi lainnya. Ya,
yang kemudian juga memberi penjelasan tertentu, ya, dan melalui proses pengujian dan falsifikasi. Maka setelah itu, maka kemudian itulah disebut sebagai teori. Makanya di dalam teori ini nanti kita bicara terkait dengan 3 komponen teori, ya. Kalau kita mulai dari atas, itu ada proposisi, kemudian turun menjadi konsep, dan turun lagi menjadi pengertian, ya. Jadi ada 3 komponen dasar dari teori. Ya, pertama, kalau kita mulai dari atas, ada proposisi, ada konsep, ada pengertian. Bisa juga kalau kita mulai dari bawah, itulah yang kita gunakan istilah konstruksi teori. Konstruk, bagaimana membangun sebuah teori. Apakah kita mulai dari pengertian, kemudian menuju pada konsep-konsep, atau dilanjutkan dengan proposisi. Nah, dari proposisi inilah kemudian nanti akan terbentuk sebagai sebuah teori. Nah, jadi itu hal yang menurut saya penting di dalam pembukaan mata kuliah ini sebagai pengantar. Yang paling penting sebenarnya gunanya kita mempelajari konstruksi teori ini karena, khususnya konstruksi teori hukum, karena agar kita bisa memahami bagaimana mendayagunakan dari teori yang dipilih, ya, di dalam membantu menjawab, ya, menganalisis, ya, dari rumusan masalah yang diajukan di dalam sebuah disertasi, begitu. Jadi simpulannya, rumusan masalah lah yang menentukan teori hukum apa yang harus digunakan, ya, bukan sebaliknya teori yang menentukan rumusan masalah. Jadi nanti saya minta kepada para peserta pertemuan minggu depan, mungkin nanti kita bisa mengurai bagaimana sih kita merumuskan sebuah judul penelitian, dan dari situ kita merumuskan masalah, dan dari masalah kita memilah dan memilih teori hukum apa yang harus digunakan untuk itu. Ya, itu konsistensinya. Ada judul, ada rumusan masalah, kemudian ada teori yang digunakan, ya, untuk kemudian membantu menjawab, ya, rumusan masalah, menginterpretasi rumusan masalah. Karena itu sangat penting. Nah, pendayagunaan teori itu akhirnya nanti juga kalau dari hasil penelitian yang dilakukan atau pengkajian yang kita lakukan, maka di situ kita bisa melihat kegunaan dari teori yang kita gunakan. Satu, kegunaan utamanya adalah membantu kita atau membantu di dalam argumentasi. Agar argumentasi atau penjelasan itu ada landasan teoritisnya namanya. Ya, ada dasar argumentasinya. Karena kalau hanya berpendapat saja, ya seperti saya katakan tadi, masuk dalam kategori believe or not. Orang mau percaya atau tidak. Nah, yang kita mau hasilkan di dalam penelitian disertasi ini adalah orang percaya dengan dasar argumentasi teori yang dibangun atau digunakan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah juga kita bisa melihat nantinya bahwa apakah teori yang digunakan itu, ya, itu masih tetap relevan untuk dijadikan sebuah landasan teori, ataukah memang teori itu sudah tidak relevan lagi. Jadi kita juga bisa menilai, mengevaluasi dari teori yang dipergunakan. Ya, misalnya komponen-komponen dari teorinya itu, konsep-konsep dari teorinya itu sudah tidak relevan lagi, sehingga kemudian istilahnya teori itu sudah tidak up to date lagi untuk kemudian dijadikan sebagai landasan berpijak di dalam menjelaskan atau argumentasi yang dikemukakan, begitu. Kira-kira itu yang terpenting.
Nah, jadi saya ingin simpulkan di dalam pertemuan kita hari ini bahwa tujuan utama kita mempelajari konstruksi teori hukum ini tidak lain adalah bagaimana kita ingin memahami dan mengetahui atau bagaimana kita mendayagunakan teori di dalam sebuah penelitian disertasi. Ya. Jadi Bapak juga sudah harus membedakan mana dalam kategori disertasi, mana dalam kategori tesis, dan mana dalam kategori skripsi. Ya, karena itu juga harus terpahami dengan baik. Ya, saya selalu bilang sama mahasiswa, apa bedanya skripsi, tesis, dan disertasi? Ya, itu supaya kita tahu sebenarnya. Karena kalau kita tidak bisa membedakan, ya kalau anak saya itu di rumah membedakannya dengan melihat ketebalannya saja. Katanya kalau skripsi itu tipis, kalau tesis itu tebal sedikit, tapi kalau yang namanya disertasi, oh itu tebal sekali. Ya, jadi dia hanya melihat dari perspektif ketebalannya saja, tapi kan bukan itu. Ya, skripsi itu, tesis itu, disertasi itu sebuah karya ilmiah, tapi kan ada tingkatannya. Nah, nanti di dalam pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana melihat, karena kalau misalnya deskripsi itu, ya rumusan masalah itu kan dijawabnya cukup dengan menggunakan landas aturan yang ada. Ya, jadi kalau ada masalah yang kita ajukan di dalam skripsi itu cukup dengan dasar aturan, tidak lebih dari itu. Kalaupun mau lebih ya meminta pendapat-pendapat para ahli, ya para tokoh, ya jadi supaya menguatkan ya jawaban yang ada di dalam skripsi. Nah, beda misalnya kalau tesis jawabannya bukan lagi aturan, tapi konsep-konsep hukum. Jadi masalah yang ada di dalam tesis itu dijawab dengan konsep-konsep hukum yang ada. Nah, bagaimana dengan disertasi? Disertasi tidak hanya dalam konteks konsep-konsep yang ada, tetapi juga dengan landas teori hukum yang ada. Jadi kita sudah bisa membedakan, oh skripsi itu hanya aturan. Kalau tesis itu konsep. Nah, kalau di dalam tataran disertasi, nah memang harus dengan dasar bangunan teori namanya. Ya. Jadi itu yang kemudian penting kita melihat. Apalagi kajian disertasi itu adalah kajian filosofis. Apa itu kajian filosofis? Yakni kajian yang bersifat mendalam. Ya. Jadi selalu terkait dengan hal yang mendalam, hakikat. Itu kajian disertasi namanya. Supaya apa? Supaya ingin mengungkap sesuatu hal yang baru. Itulah tadi saya sebut sebagai sebuah novelty. Ya. Jadi apakah novelty-nya berbentuk konsep, ya, atau sampai pada proposisi, atau bahkan sampai pada rumusan teori hukum baru. Gitu kira-kira. Jadi itulah yang bisa saya berikan gambaran di dalam kita mencermati, memahami, dan mengerti terkait dengan mata kuliah konstruksi teori hukum ini. Nah, untuk lebih memudahkan nanti Bapak Ibu sekalian, saya sudah membuat buku ajarnya. Ya, nanti bagian akademik, ya Pak Uli nanti yang akan mendistribusikan buku ajarannya kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Dan juga mungkin di antara peserta nanti ada yang menjadi ketua kelasnya itu membuat WA kelas supaya bahan-bahan tayangan, sebenarnya ada tayangan saya ini yang tadi dalam bentuk PowerPoint, ya bisa saya share ke WA peserta, ya.
Jadi silakanlah dibuat WA-nya sebentar, semua peserta dimasukkan dan saya juga dimasukkan sebagai anggota grup WA ya. Nah, nomor saya itu 0815 Ya Pak, 0815 254 254 4545. 545. Ya. Ya Prof. Nah, nanti kalau sudah WA-nya sudah ada, saya sudah diundang, nanti saya share PowerPoint-nya yang kita bicarakan tadi ini. Oh, siapa? Dan ya, nanti buku ajarnya nanti Pak Uli lah yang mendistribusikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya kita tidak menyalin dan menulis. Ya, kita lebih banyak diskusi apa yang kurang terpahami, mari kita diskusikan bersama. Ya, jadi saya mungkin hanya menjelaskan poin-poin pokoknya saja. Ya, nanti kita diskusikan. Misalnya bagaimana merumuskan pengertian, bagaimana merumuskan konsep, dan bagaimana merumuskan proposisi. Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan. Bagaimana sih sebuah bangunan teori itu ya dengan pendekatan berdasarkan hampiran induktif dan maupun hampiran deduktif. Nanti kita akan bicarakan juga. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada siang hari menjelang sore hari ini. Kalau ada hal yang ingin dikemukakan, silahkan, masih ada kesempatan ya sebelum saya tutup pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Prof. Ya, silakan. Ada Ahmad Jufri, Prof. Ya. Saya kebetulan, mohon maaf, saya lagi di mobile. Terima kasih dengan terbentuknya WA Group, jika kami bisa mengikuti terus informasi maupun kajian Prof di WA itu. Mohon Ketua kelas bisa segera merealisasikan. Jadi setelah kuliah ini kita bisa mempelajari hasil daripada kajian Prof pada siang hari ini. Jadi kami mohon maaf, memang selalu di perjalanan, jadi terputus-putus informasi yang kami dapat. Begitu Prof, terima kasih banyak. Oke Pak Ahmad Jufri, baik. Yang lain silakan kalau masih ada hal. Tidak ada lagi? Ya. Jadi kalau tidak ada lagi, seperti tadi saya katakan, silakan nanti ketua kelas membuat WA, nanti bahannya saya kirim di situ, PowerPoint-nya, tapi nanti buku ajarnya silakan ketua kelasnya berhubungan dengan Pak Uli, bagaimana distribusinya sampai kepada Ibu lah, begitu ya. Karena itu penting menurut saya, ya. Karena dengan bukunya tidak tebal loh, karena ini buku ajar. Jadi buku ajar itu ya tidak lebih dari 100-an halaman. Jadi bolehlah kita melihat, membaca, tidak tebal ya, karena memang yang diuraikan juga poin-poin pokoknya saja ya. Jadi apa tujuan dari pembelajaran konstruksi teori, bagaimana mendayagunakan teori dan seterusnya ya. Jadi supaya memang ini terkait dengan hal, karena sebenarnya pembelajaran mata kuliah konstruksi teori itu sebenarnya terkait dengan juga metode penelitian hukum ya. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara konstruksi teori ya, kita hanya berkutat pada tinjauan pustaka di dalam salah satu bagian disertasi. Ada namanya tinjauan pustaka atau tinjauan kepustakaan, yang biasanya mestinya menurut saya bukan tinjauan pustaka, tapi tinjauan teoretik atau tinjauan teori. Mestinya judulnya begitu. Tapi ya, karena itu sudah kelaziman, ya seringkali kelaziman itu kita terima sebagai sebuah kebenaran. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Sama misalnya, selalu kita menyatakan kelembagaan negara itu ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Padahal kata yudikatif itu sebenarnya tidak ada di dalam berbagai terminologi istilah. Yang ada itu adalah yudisial. Ya, makanya kan
penamaannya itu adalah komisi yudisial, bukan komisi yudikatif. Nah, kata yudikatif itu sebenarnya kelaziman, atau kalau saya bisa menyebutnya itu kelatahan saja. Karena di depannya sudah tif-tif, maka yang ketiga sudah enak juga kalau tidak ada tifnya. Ya. Padahal keliru, ya. Mestinya judicial system, bukan yudikatif system. Kata yudikatif itu nggak ada di dalam terminologi, baik dalam bahasa asing maupun itu. Ya, karena kalau legislatif ada, legislative, eksekutive dari kata execute, ya, dan kemudian judicial, ya, judicial system, bukan yudikatif system. Ya, jadi kekeliruan itu seringkali terjadi dan itu memang seringkali kesulitannya. Ya, tapi karena dia kelaziman, ya seringkali kelaziman itu menjadi hal yang kita terima. Sama dengan pernyataan, kita menyatakan bahwa konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Ya, tapi saya selalu menyatakan belum tentu. Jadi istilah konstitusi itu ya tidak sama dengan undang-undang dasar. Saya selalu menyatakan undang-undang dasar itu sudah pasti konstitusi. Tapi konstitusi itu belum tentu undang-undang dasar. Maka kemudian sama juga kalau kita bicara istilah hukum. Ya, dalam konteks Belanda, dalam konteks Inggris itu juga berbeda. Ya. Saya selalu menyatakan aturan sudah pasti hukum. Tapi hukum belum tentu dalam arti aturan. Ya, karena konteksnya berbeda. Ya, karena di Indonesia kita mengenal hukum itu ada dua. Hukum yang sifatnya tertulis atau dituliskan, ya, dan hukum yang sifatnya tidak tertulis berupa hukum kebiasaan. Nah, sama dengan istilah konstitusi dan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu kan kita terjemahkan dari kata Belanda, grondwet. Ya. Nah, orang Belanda itu menganut aliran hukum positivism. Jadi orang Belanda itu tidak mengakui aturan ya di luar dari aturan yang dituliskan atau yang kemudian dituliskan ya. Makanya mereka mengakui hanya aturan lah yang disebut sebagai hukum. Di luar daripada itu bukan hukum. Tapi aneh juga orang Belanda karena ada pengecualiannya. Ya. Jadi, nah konstitusi dalam konteks Inggris disebut written constitution dan unwritten constitution. Jadi konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Apa itu konstitusi tidak tertulis? Ya berupa tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi memang kita harus lebih teliti. Saya kira demikian ya. Saya tutup pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.